Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Delitan dalam Share Inspirasi. Teman-teman, semoga masih enjoy di rumah saja ya. Dan mungkin sebagian dari kita udah mulai bosan, tapi saya harap agar kita tetap semangat dan kita doakan semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, di episode Share Inspirasi kali ini masih menyambung dari episode sebelumnya di mana kita mengangkat tema tentang guru. Di episode sebelumnya saya membahas tentang motivasi mengapa saya ingin menjadi seorang guru. Dan seperti yang dijanjikan di episode yang lalu juga, bahwa di episode ini kita akan membahas gambaran kegiatan atau pekerjaan profesi seorang guru. Nah, karena gambaran pekerjaannya sangat banyak, ya tugas guru itu banyak sekali. Jadi untuk pembahasannya kita akan bagi ke dalam beberapa video supaya tidak terlalu panjang. Saya juga inginnya video share inspirasi per episode jangan terlalu panjang ya, biar kita ya santai gitu, bisa membahas tentang share inspirasi secara sederhana dan bermanfaat tentunya. Oke teman-teman, teman-teman masih ingat kalau kita dulu pas masih sekolah pertama kali kita belajar mungkin di SD, di mana guru kita memperkenalkan profesi kepada kita. Nah, di saat itu kan pasti ditanya tuh ya, ada banyak profesi, ada polisi, ada guru, ada dokter, ada juru masak, ada penyanyi, penari, ada yang berprofesi sebagai bisnismen ya. Banyak sekali. Nah, kalau ditanya profesi guru apa kerjaannya gitu, jawabannya sebagian besar dan saya yakin juga pasti terlintas di dalam pikiran kita pekerjaan guru yang mengajar. Jika teman-teman menjawab seperti itu, maka jawabannya benar ya. Di mana guru bekerja? Di sekolah gitu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman ada jawaban yang lebih tepat. Kalau guru sebenarnya nggak cuma bekerja di sekolah, banyak ya guru itu ranah kerjanya di mana-mana. Kalau untuk pekerjaannya apa yang dilakukan oleh guru, benar guru itu mengajar, tapi secara cakupan lebih luasnya tugas utama seorang guru adalah mendidik. Jadi konsepnya kalau mendidik dengan mengajar itu agak berbeda ya teman-teman. Mengajar biasanya kita arahkan ke kemampuan, mengasah kemampuan, pengetahuan, itu mengajar. Nah kalau mendidik apa? Ya sebagian besar mungkin sudah tahu, terutama teman-teman saya yang sejabatan seprofesi pasti tahu ya, mendidik itu bermainnya di ranah yang lebih luas, tidak hanya di ilmu pengetahuan, tapi mendidik itu dimulai dari akhlak sampai ke akal. Jadi contoh sederhananya begini, kalau mengajarkan ya, contohnya kita mengajar simple past tense ya, itu kan bentuk grammar yang menyatakan masa lalu. Biasanya kalau mengajarkan itu ya rumusnya, contohnya, penggunaannya itu mengajarkan. Tapi kalau kita dalam segi mendidik, karena guru adalah seorang pendidik, maka itu diajarkan juga tentang moral value. Jadi nilai-nilai moral, bagaimana menggunakan simple past tense dengan lebih sopan, menjaga hubungan sosial ketika percakapan, lalu memancing peserta didik untuk terus belajar, itu termasuk bagian dari mendidik. Gambaran pekerjaan guru banyak dan kita akan membagi ke dalam beberapa pembahasan supaya tidak terlalu panjang videonya. Khusus di video kali ini kita akan bercerita tentang kegiatan gambaran pekerjaan guru di dalam kelas saja. Jadi cuma di dalam kelas ya. Oke teman-teman, coba teman-teman ingat-ingat waktu masih sekolah. Bagi yang memang masih sekolah pasti tahu, kalau kita di kelas itu biasanya kalau nggak ada guru kan ribut-ribut gitu ya. Nanti ada tuh yang teman kita yang tugasnya tuh kayak mata-mata. Jadi kalau guru datang dia ngasih kode gitu, ada guru lah, langsung secara otomatis itu bisa langsung balik ke kursinya dalam hitungan detik. Itu amazing banget ya. Lalu kalau
sedihnya itu kalau udah kayak begitu ternyata gurunya nggak masuk ke kelasnya kita, tapi masuk ke kelas sebelah gitu kan, cuman lewat di kelas kita lihat-lihat gitu. Nah, anggaplah gurunya benar-benar masuk ke kelas kita. Apa sih yang dilakukan oleh seorang guru waktu masuk ke kelas kita? Biasanya kalau gurunya ramah nih, menyapa kita, lalu gurunya akan pastinya udah ngambil posisi tuh di meja guru ya, lalu ngambil absen. Kalau di pelajaran pertama biasanya berdoa dulu, terus mengucapkan salam. Nah, setelah itu diceramahin dikit, nah kemudian belajar. Setelah belajar ada tuh ditanya, sesi bertanya, siapa yang udah paham, ada yang belum paham, dan lain-lain sebagainya. Biasanya kalau guru yang nanya itu galak ya, biasanya tuh ya siswanya tuh udah paham semua anak-anak, paham, padahal nggak paham. Nanti pas latihan ketahuan nggak paham. Nah, banyak ya nostalgia lucu di dalam kelas. Kemudian apalagi yang dilakukan guru, nunjuk teman satu-satu, maju kerjain ini kerjain itu misalnya, contohin ini gitu. Habis itu baru yang terakhirnya itu kerja individu, latihan atau kerja kelompok gitu kan. Nanti dikasih nilai. Setelah dikasih nilai mau dipastiin nilainya masuk ke buku nilai. Habis itu gurunya ngisi batas dan ya sudah selesai gitu ya. Itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dari kacamata seorang siswa atau peserta didik. Nah, sekarang kita bahas tentang kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas dari kacamata seorang guru. Di sini saya mendeskripsikan berdasarkan pengalaman saya, jadi saya mohon maaf kalau misalnya nanti di dalam penyampaian ini mungkin ada yang kurang. Misalnya ada tugas yang dilakukan oleh saya tetapi teman-teman Bapak Ibu guru yang lain tidak melakukan, atau sebaliknya tugas yang tidak saya lakukan tapi Bapak Ibu guru melakukan, karena kan itu tergantung dari kebijakan sekolah, kemudian dari kreativitas kita sendiri. Saya akan cerita berdasarkan pengalaman ya. Nah, tentu kalau namanya kita sebagai guru, kita masuk ke kelas, kita perlu menyapa peserta didik, karena bagaimanapun yang kita hadapi itu adalah individu, adalah sekelompok manusia yang sama seperti kita yang butuh yang namanya sentuhan sosial. Jadi untuk membangun rasa percaya, rasa senang, semangat itu perlu adanya tegur sapa, dan itulah yang dimulai dari awal proses pembelajaran di dalam kelas. Lalu apalagi yang kita lakukan? Absen. Guru harus melakukan absen supaya gurunya tahu mana siswa yang datang, mana yang nggak datang. Yang nggak datang ya nggak mungkin dipanggil gitu kan. Jadi gunanya itu adalah untuk gurunya sendiri tahu memanage siswanya. Lalu pasti ada berdoa, ada review materi kemarin, lalu ada materi, pasti ada ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan peranan guru di dalam kelas itu sendiri. Guru di dalam satu proses pembelajaran, dalam satu sesi yang biasanya itu bisa 2 sampai 4 jam pelajaran itu, bahkan lebih jangan-jangan ya. Itu memainkan banyak peran. Peran yang pertama adalah sebagai aktor. Saya cerita guru sebagai aktor ini bukan main film ya, tapi memang guru adalah seorang aktor. Apa yang diperankan guru? Pribadi seorang guru, model bagi peserta didiknya. Jadi kita guru itu bagaimanapun kan sebenarnya ya manusia biasa. Pasti ada di dalam diri kita kadang-kadang moodnya nggak bagus, kadang-kadang kita punya masalah sendiri. Tapi ketika kita masuk kelas, itu diharapkan agar semua masalah pribadi itu tidak dibawa. Karena bagaimanapun yang kita hadapi adalah peserta didik yang harus diberikan pembelajaran. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan pribadi ya diusahakan untuk tidak dikait-kaitkan dalam kegiatan pembelajaran. Itulah namanya aktor. Artinya kita memerankan peran seorang guru yang baik, yang memang patut dicontoh. Itulah seorang aktor ya, guru seorang model. Nah, setelah itu guru harus menjadi monitor. Saya tidak bilang monitor yang itu ya, layar yang di PC itu, bukan itu ya. Tapi yang dimaksud monitor adalah guru harus mampu pemantau yang baik, observasi yang baik. Seorang guru, kenapa di sela-sela siswa melakukan tugas gitu ya kan, bagi teman-teman yang peserta didik yang masih siswa, mungkin ada tuh gurunya pas kalian mengerjakan latihan diliatin gitu ya,
apakah gurunya ini saking banyak waktu kosong gitu bisa melihatin kalian semua gitu ya. Sebenarnya itu adalah salah satu peran guru di dalam kelas, yaitu mereka harus menjadi, seorang guru harus menjadi pemantau yang baik, observer yang baik. Dan saya juga sebagai guru melakukan itu. Gunanya apa? Untuk mengetahui karakteristik peserta didik, kemudian mengasesmen namanya. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana proses belajarnya seorang peserta didik. Siapa peserta didik yang mampu kerja sendiri? Siapa peserta didik yang sukanya kerja sama kelompok-kelompok? Siapa peserta didik yang ternyata tadi pas kita jelasin ternyata dia kurang paham, jadi butuh bimbingan lagi. Siapa peserta didik yang maunya cuman yang enjoy aja, yang kalau dia bosan dia malas belajar gitu. Tahu guru itu dengan berperan sebagai monitor tadi. Berikutnya, guru juga harus menjadi konduktor. Nah, nanti kalau dengar konduktor jangan-jangan yang suka musik kiranya itu yang bawa orkestra, tapi memang betul ya. Guru adalah seorang konduktor. Artinya guru itu memerankan peran untuk memastikan apa yang dilakukan peserta didik, untuk mengatur, merancang kegiatan apa yang dilakukan peserta didik, aktivitas-aktivitas apa yang bermanfaat dalam pembelajaran peserta didik itu. Jadi peran konduktor itu contoh memanage kelas. Guru tuh harus bisa memanage kelas, teman-teman. Artinya peserta didik tuh sebenarnya ya nggak duduk sembarangan kalau masuk ke kelas. Pasti sudah diatur sama gurunya juga, terutama wali kelasnya. Mana anak yang biasanya nih kalau yang agak-agak konsentrasi tuh ditaruh di depan dekat gurunya. Terus yang suka mungkin hobinya itu ribut-ribut gitu ya, jangan disatuin sama temen yang tukang ribut. Nah, itu tugasnya guru. Jadi bagaimana mengatur di dalam kelas itu agar posisinya itu sesuai dan kondusif untuk belajar. Konduktor juga fungsinya adalah untuk menentukan kegiatan. Tadi saya sudah cerita kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk peserta didik. Misalnya kerja kelompok seperti apa yang mau dilakukan, kemudian siswa yang ini ngapain, siswa yang itu disuruh ngapain. Itu adalah tugas guru sebagai konduktor, perannya ya. Selanjutnya sebagai mediator. Mediator ini adalah penyampai pesan. Jadi guru harus mampu menyampaikan pesan dari sumber belajar ke pembelajar atau peserta didik. Artinya seperti ini teman-teman. Tidak cukup guru hanya menampilkan tulisan yang ada di PowerPoint atau sekedar meminta peserta didik untuk membaca isi materi pembelajaran. Bukan seperti itu. Guru harus mampu menentukan bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan suatu materi. Di sini saya berikan contohnya saja ya. Misalnya, pernah nggak teman-teman gini, jelas-jelas buku itu tinggal dibaca, kenapa harus nunggu guru yang jelasin? Karena itulah fungsinya guru untuk menyampaikan apa yang teman-teman tidak paham sebagai peserta didik. Nah, teman-teman guru juga seperti itu. Teman-teman guru sudah mendapatkan data dari hasil observasi, harus tahu peserta didik ini bagaimana ya cara menyampaikan materinya sampai paham. Itulah tugas guru sebagai mediator. Lalu selanjutnya tugas guru juga ada sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembelajaran. Erat sekali kaitannya dengan persiapan yang dilakukan guru ya. Nanti kita akan bahas tentang persiapan perangkat atau administrasi guru. Tapi di sini kita anggap bahwa yang di dalam kelas ini gurunya sudah matang sekali persiapannya. Jadi mereka memfasilitasi kegiatan dan juga metode pembelajaran bagi peserta didiknya. Jadi begini, contoh, saya akan membahas tentang materi teks prosedural, tahu ya, teks yang ada langkah-langkahnya itu. Tidak sama satu kelas dengan kelas lain cara mengajarnya. Biasanya sih seperti itu. Di kelas A ternyata siswanya ini senang dengan video. Kalau menonton teks prosedural dibantu dengan visual aid yang berupa video, gambar, mereka senang. Tapi ternyata di kelas yang sebelahnya lagi itu nggak suka nonton video, kalau dikasih video tidur. Nah, guru harus bisa menyesuaikan dengan 3 hal: keadaan, kemampuan, dan kebutuhan siswa tadi. Misalnya di kelas yang tadi saya bilang nggak suka nonton video, senangnya mereka itu berperan, bergerak, kinestetik ya. Berarti guru harus bisa mengganti metode tadi yang mengajarkannya tetap
materi prosedural, tapi cara mengajarkannya berbeda. Memfasilitasi peserta didik dengan kegiatan, dengan media, dengan sumber belajar yang mampu menyampaikan materi yang ingin disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan 3 tadi, keadaan, kemampuan, dan kebutuhan. Nah, kemudian ada 2 lagi peran guru, yaitu motivator dan inspirator. Motivator berarti guru berperan sebagai seseorang yang memotivasi peserta didik agar mau belajar. Percayalah teman-teman, sepintar-pintarnya orang, semudah-mudahnya materi, kalau memang niat belajarnya nggak ada, ya pasti nggak nyangkut lama. Bahkan mungkin nggak nyangkut sama sekali tuh ya materinya ya. Jadi guru selain memberikan pembelajaran juga harus mendorong peserta didik untuk mau belajar, mau mencari tahu, tertantang untuk mencari tahu, dan ingin mengetahui lebih dari yang diajarkan oleh guru padanya. Nah, harus menjadi inspirator, artinya guru itu role model, menginspirasi siswanya untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi biasanya ini peserta didik ya, kalau menurut saya dan saya sudah mengalami, menjadi guru itu jadilah guru yang menyenangkan ya, tapi jangan jadi guru yang ditakuti, jadilah guru yang disegani. Karena guru yang disegani itu pasti dihormati, dihargai, disayangi, dan disenangi. Tapi kalau guru yang ditakuti, mungkin kita dihormati tetapi belum tentu disenangi, dan itu sedih kalau tidak disenangi peserta didik. Kita berusaha menjadi guru yang baik adalah guru-guru yang disegani oleh peserta didik, tapi di saat yang sama juga memiliki suatu elemen menginspirasi di dalam diri peserta didik yang membuat mereka sayang kepada kita. Mungkin sampai di situ penjelasan untuk tugas guru di kelas. Ya pasti ada yang menilai, kemudian menilai itu ada 3, menilai observasi, menilai pengetahuan, dan menilai keterampilan peserta didik. Itu termasuk tugas guru juga di kelas. Nah, saya rasa itu dulu untuk episode share inspirasi kali ini, dan jika ada salah-salah pengucapan atau saya terlalu cepat menyampaikan materi tentang ini share inspirasi di episode kali ini, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau dikoreksi, dikritik, ataupun ingin ditanyakan oleh teman-teman, baik yang seorang guru, yang bukan seorang guru, yang seorang siswa, silahkan ditaruh di kolom komentar di bawah, dan kita bisa sharing bersama. Episode berikutnya kita akan membahas tentang tugas-tugas guru di luar kelas. Jadi nanti kita bahas tentang apa saja sih yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Jadi bukan cuma di kelas saja, bukan berhadapan tentang belajar saja, banyak tugas guru ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Denlita. Salam inspirasi.